Oke, di sini pertama-tama kita akan membuat satu topologi jaringan yang memiliki 3 switch. Dalam satu switch tersebut terdapat 10 PC. Yang satu pertama switch gedung keuangan. Yang kedua teknik, dan yang ketiganya SDM. Nah, di sini setiap switchnya memiliki 10 PC. Di sini dan di ketiga switch itu terdapat satu router dan 3 server. Dan satunya lagi router untuk kita wireless router untuk membagi wifi begitu. Di sini kita sambungkan dulu setiap kabelnya ke switchnya. Oke, di sini kita sambungkan semuanya. Oke, di sini kita sambungkan dengan benar agar di saat kita konfigurasi jaringannya tidak terjadi kesalahan. Oke, terus selanjutnya di sini kita akan menyambungkan router ke switch pertama, yaitu di gedung keuangan, server pertama, server kedua, server ketiga. Jadi server pertama ini fungsinya ini sebagai server DNS SDN pokoknya itu. Yang kedua sebagai web server, yang ketiga sebagai pengontrol begitu. Langsung saja kita mulai mengonfigurasinya. Pertama kita akan mengonfigurasi switch gedung keuangannya. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini kita mulai menentukan namanya, ID-nya gitu. Oke, berapa? Dia tuh sambungan dari port-port yang keberapa begitu disambungkan dari router ke switchnya ini. Teman-teman bisa lihat di sini kami mulai konfigurasinya. Setelah itu, selain kita melakukan di sini, kita akan melakukan hal yang sama seperti di switch yang kedua dan switch yang ketiga. Oke, jadi selain kita mengkonfigurasi menambahkan ID dan namanya itu, kita juga mengonfigurasi switch 1 VLAN 1 sampai 10, switch 2 VLAN 10 sampai 20, switch 3 VLAN 20 sampai 30, router 1 dari VLAN server dari VLAN 30 sampai VLAN 40. Di sini kita mengkonfigurasi semuanya. Setelah di switch, kita akan melanjutkan ke bagian router, tapi kita harus pastikan semuanya terkonfigurasi semua. Teman-teman bisa lihat di sini kita mengonfigurasinya dengan semuanya itu valid. Nah, oke, teman-teman bisa lihat sini cara konfigurasinya. Oke, setelah itu kita akan mengonfigurasi routernya. Sini routernya bisa dibilang router pusat gitu, dia yang membagi semua jaringannya begitu ke si switch tadi untuk dibagikan ke semua PC. Sini dia juga menentukan sebagai dia memberikan IP secara otomatis. Jadi teman-teman bisa lihat ini merupakan langkah-langkah konfigurasi untuk routernya. Sini jadi setiap kali mengonfigurasi ini kita harus melihat dari IP-nya. Pokoknya dari IP-nya tulisannya harus benar-benar jelas gitu, benar-benar benar. Kalau tidak, dia akan memunculkan template invalid. Kalau sudah benar, maka
Nah, seperti ini dia akan menunjukkan tampilan invalid. Jadi kami akan memperbaiki lagi agar dia menunjukkan menjadi valid. Teman-teman bisa lihat ini sudah valid. Kemudian kita akan mengonfigurasi untuk CNTL-nya di bagian switch pertama gitu, di switch keuangan. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ini kita akan mengubah ke tampilannya begitu. Tampilan dari apa ya? Kayak kita membuat suatu wifi kayak tampilan kayak selamat datang dari kantor begitu, kantor apa yang kita masukkan gitu kayak kantor A begitu. Dia akan menampilkan di sini itu kayak bagian indeksnya yang kita akan ubah tampilan yang akan muncul. Nah, di sini kita akan mengonfigurasi wireless routernya. Di sini wireless router ini berguna dia untuk membagi wifi begitu secara nirkabel. Membagi wifi, membagi jaringan internet gitu secara nirkabel. Jadi di sini PC ini kita gunakan untuk sebagai pengonfigurasi untuk si routernya ini. Sedangkan laptop ini dia gunanya untuk kita kayak mengecek apakah wifi-nya itu sudah muncul atau belum. Nah, teman-teman bisa lihat ini kita membuat IP-nya begitu-begitu seperti yang kita sudah belajar. Nah, di sini kita akan setelah kita mengonfigurasi semuanya, kita akan melakukan pengujian gitu. Apakah semuanya sudah benar? Sini teman-teman bisa lihat kan menguji semua IP-nya itu semuanya itu terdapat alamat IP-nya, dan di sini kita akan ping apakah semuanya itu sudah benar atau masih salah. Ini sudah benar. Terus kita menguji untuk yang keduanya. Yang kedua itu dia tidak bisa diganggu gugat gitu jaringannya, dia akan tidak bisa koneknya itu gagal gitu. Dia hanya bisa mengakses jaringan saja, dia tidak bisa mengambil data-datanya begitu. Nah, ini kita akan mengecek apakah wifi-nya berjalan atau tidak. Nah, ini bisa. Nah, teman-teman bisa lihat jika konfigurasinya sudah benar, maka dia akan menampilkan nama wifi yang kita buat. Sekian dan terima kasih.